Jumpa lagi di seri Peta Sastra Indonesia. Ini adalah panduan mudah untuk mulai memahami Belantara Sastra Indonesia. Cukup ingat 11 kata kunci yang berhubungan dengan perkembangan diri kita sendiri sebagai anak yang bertumbuh dewasa. Remaja mulai mencari identitas. Ada yang suka membikin geng, pakai bahasa rahasia, pakai baju atau aksesoris khusus yang menyatukan kelompok, sekaligus membedakan diri dari kelompok lain. Nah, bangsa ini juga begitu. Tapi alasannya lebih serius, bukan sekadar main-main. Untuk pemula, yuk kita berkenalan dengan dua tokoh masa itu, Muhammad Yamin dan Sutan Takdir Ali Syahbana. Keduanya berasal dari Pulau Sumatera, pergi ke Jawa untuk sekolah. Kamu pasti tahu Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Para pemuda dari berbagai daerah menyatakan bahwa mereka bertanah air satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan, Indonesia. Ingat ya, bukan berbahasa satu, melainkan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, Muhammad Yamin berperan penting dalam Kongres Pemuda itu. Sebelum Sumpah Pemuda, Sajak Yamin bicara tentang kampung halamannya di Sumatera Barat. Tapi setelah Sumpah Pemuda, Sajaknya bicara tentang tanah airnya, Indonesia. Kita bandingkan dua sajaknya. Yamin menjadi salah satu bapak bangsa. Ia ikut dalam Kongres Pemuda, panitia persiapan kemerdekaan, juga merumuskan Pancasila. Setelah merdeka, ia menjadi Menteri Kehakiman, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan lain-lain jabatan. Ia banyak mengusung tema sejarah kuno, terutama kisah Majapahit dan Gajah Mada untuk membangun persatuan Indonesia modern. Malah ada yang bilang, wajah Muhammad Yamin mirip dengan wajah patung Gajah Mada. Indonesia yang dibayangkannya adalah Indonesia yang meneruskan keagungan masa lalu. Tapi tak semua pujangga setuju untuk kembali ke kebudayaan klasik untuk merumuskan identitas Indonesia. Sutan Takdir tidak suka mengagung-agungkan masa lampau. Ia lebih suka membayangkan Indonesia merdeka yang baru sama sekali, yang mengejar kemajuan seperti di Barat. Sutan Takdir adalah salah satu pendiri majalah sastra Pujangga Baru di tahun 1933. Melanjutkan Sumpah Pemuda, majalah ini tidak lagi memakai bahasa Melayu, tetapi mengembangkan bahasa Indonesia. Novel-novel Takdir kemudian hari, antara lain Layar Terkembang, sangat menggambarkan keinginan agar Indonesia menjadi modern seperti negara Barat. Takdir banyak memperkenalkan pemikiran seni dan filsafat Barat ke pembaca Indonesia. Ia juga menawarkan tata bahasa Indonesia yang tertib, dan sebenarnya sih agak kaku. Mungkin karena itu tawaran tata bahasa Takdir kurang diterima. Nah, kita sudah berkenalan dengan dua sastrawan dan pemikir bangsa yang berperan di awal pembentukan identitas Indonesia. Dua peristiwa penting, Sumpah Pemuda 1928 dan terbitnya Pujangga Baru 1933. Dua tokoh yang mewakili dua jenis pemikiran, Yamin yang mencari akar Indonesia ke masa klasik, Sutan Takdir yang mementingkan kemajuan dan modernitas ala Barat. Kamu sendiri lebih suka mana? Menggali keagungan masa lalu atau mengejar kemajuan ala Barat? Atau sebenarnya kita bisa menggabungkannya? Itulah Stasi 3 tentang identitas. Ikuti video berikutnya tentang menjadi merdeka dan video-video lanjutannya. Sampai jumpa!